Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 5 sekarang ya, halaman 32. Oke. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlist ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Kita langsung menuju menuju pembahasan 5 aja. Ayo mengamati, simaklah temanmu yang sedang membaca Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi diri dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Ini ada hak kita mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk berbeda-beda tetapi manfaatnya sama. Ya, rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati kita akan senang. Amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Mari kita garis bawahi dengan warna biru yang merupakan saran. Nah, di sini ya. Nah, rumah tempat berlindung ya. Nah, ini Udin Mutiara mengeluhkan. Setelah mengeluhkan ini ibu menasihati mereka. Nah, ini ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ya, ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Itu saran ibu. Ya, melihat orang yang lebih susah, banyak anak yang tidak memiliki rumah. Oke, amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Yang menunjukkan saran adalah disarankan untuk ya ini, melihat orang yang lebih susah. Apalagi yang bisa kita buat? Ya, tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ya, saran lain adalah sebaiknya kita mensyukuri apapun yang kita miliki. Mensyukuri apapun yang kita miliki. Ya, dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Ya. Oke. Bacalah baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Itu bersyukur. Ya, jadi melihat ya semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Ya, di sini bersyukur ya maksudnya adalah menerima semua yang ada ya. Bersyukur adalah ya, bersyukur adalah memandang atau melihat apapun yang kita miliki ada sebagai ya karunia Tuhan. Ya, karunia Tuhan ya. Kita menerimanya, tidak usah mengeluh dan gembira dengan apa yang ada.
Ya, kita tidak perlu mengeluh. Ya, dan gembira dengan apapun yang ada. Ya, apabila kita bersyukur, mensyukuri nikmat Tuhan, maka Tuhan akan menambah nikmat itu. Tuhan akan menambah nikmat yang kita syukuri. Jadi ya, dengan bersyukur hati itu menjadi tenang, menjadi damai. Nah, kenikmatan apapun yang diberikan terasa lebih nikmat lagi kalau diterima dengan hati yang tenang dan damai. Ya, ya syukur-syukur kita berusaha juga ya agar selalu lebih baik. Ya, karena Tuhan tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaum itu tidak berusaha. Ya, tapi apa yang ada jangan dikeluhkan. Ya, disyukuri. Kita harus selalu mensyukuri apa yang ada, bukan berarti tidak berusaha untuk lebih baik loh ya. Tetap berusaha lebih baik ya, dan mensyukuri apapun yang ada. Ya, tidak usah mengeluh, usahanya yang harus besar. Ya, kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Ya, tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Ya, apabila bocor, nggak usah mengeluh. Bantu saja orang tua untuk mengatasi kebocoran. Nah, apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Ya. Nah, kita merawatnya. Ya, kalau kebocoran ada di genteng, orang tua kita yang akan memperbaiki, tetapi kita harus merawat ya yang kita mampu. Nah, amati kalimat-kalimat berikut, apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban dan hak di rumah. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ya, ini adalah kewajiban. Mendapat rumah yang bersih dan rapi itu adalah hak. Ya, berbicara lembut dan sopan adalah kewajiban. Membantu merapikan dan menata rumah adalah kewajiban. Ya, sekalian kita mengisi yang di sini ya. Oh, tuliskan di tempat yang tersedia. Oh, oke, oke, oke. Tidak ada tempatnya ya, kayak sebelumnya. Saya tulis belakangnya saja. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai adalah hak kita. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai adalah kewajiban. Ya, diperlakukan dengan lembut dan sopan adalah hak kita. Saling menolong dan memaafkan adalah kewajiban. Mendapat tempat tinggal adalah hak, dan menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah kewajiban. Dan itu adalah kewajiban seluruh anggota keluarga. Ya, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Ya, tuliskan tempat tinggal di tempat yang tersedia. Misalnya hak ya, kita berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan makanan dan minuman. Berhak mendapatkan rasa aman. Berhak mendapatkan kasih sayang. Ya, tapi kita juga punya kewajiban. Ya, nah, kita wajib menghabiskan makanan yang sudah kita ambil, misalnya wajib berhemat. Nah, berhemat aja ya, nggak panjang-panjang. Wajib berhemat, termasuk dengan makanan dan minuman. Terus kita wajib menghormati orang tua, menghormati orang tua. Kita berhak mendapatkan rasa aman, kita wajib menghormati. Kita berhak mendapatkan kasih sayang, kita juga wajib berkata sopan, berbicara
sopan. Jadi kita harus menunaikan hak dan kewajiban kita. Ya, hak kita peroleh, kewajiban kita tunaikan. Ayo berlatih. Ayah ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Mereka memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Jumlahnya yang diinginkan adalah 980. 980. Nah, kalau sudah memiliki 900 berarti tinggal butuh 80. Kalau misalnya memiliki 800 berarti butuh 180. Kalau dijumlah biar jadi 980. Misalnya hanya memiliki 780, ya, maka yang dibutuhkan adalah 200. Misalnya yang dimiliki adalah 500, bagaimana? Ya kita kurangkan 980 dikurang 500, maka 0,89 kurangi 5 adalah 480. Ya, apabila yang dimiliki ini angkanya tidak enak ya, misalnya 555, ya gitu, maka 980 di mana, di sini aja, 980 dikurangi 555 dikurangkan ya, 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam, ini tinggal 7, ini akan menjadi 10, 10 kurangi 5 adalah 5, 7 kurangi 5 2, 9 kurangi 5 adalah 4, 425. Jika memiliki 555 maka kurangnya 425, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buat cerita seperti itu, tentukan bilangannya, buatlah suatu kemungkinan penyelesaiannya. Ya, misalnya untuk membuat roti, membuat 3 resep roti. Resep roti, ibu membutuhkan 15 telur. Ya, jika ibu memiliki 5 telur, berarti harus membeli 10 telur. Ya, jika ibu memiliki 8 telur, harus membeli 7 telur. Ya, satu lagi, dan jika ibu memiliki misalnya 4 telur, ya berarti harus beli 11 telur. Ya, membeli 11 telur. Ya, agar pas, ya, yang dibutuhkan adalah 15. Kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa mengikuti aturan yang ada di rumah. Ya, sekarang kita lanjutkan sekalian pembelajaran 6. Bacalah dengan nyaring. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rizki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ya, ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Ya, setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal yang bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Ya, caranya adalah setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Nah, ini caranya dibersihkan secara rutin ya. Dibersihkan secara rutin.
Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih, ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman tertata rapi. Simaklah masalah-masalah berikut ini, sampaikan saranmu di depan kelas, lakukan secara berkelompok. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Sebaiknya Lani ya segera membersihkan lantai tersebut. Ya, sebaiknya Lani segera menyapu lantai tersebut. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saran untuk Edo? Ya, Edo ya harus membersihkan atau merapikan rumahnya. Ya, sendiri karena kan tidak ada Bibi. Ya, merapikan rumah, harus membantu merapikan rumah. Ya. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Sebaiknya Dayu ya belajar merapikan kamar dan ya dengan merapikan kamar semampunya, dengan mencoba merapikan kamar semampunya. Ya, nanti yang nggak mampu akan dibantu orang tua ya. Berikan kamar semampunya. Ya. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Ya, meninggalkan sisa makanan di meja. Sebaiknya Beni selalu membersihkan meja setelah makan. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Ya, ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti menengok nenek kampung. Agar rumah menyenangkan ya, sebaiknya Siti ya bisa menonton TV atau berusaha menyenangkan dirinya, ya berusaha mencari kegiatan positif, ya positif yang menyenangkan. Misalnya bermain musik atau mungkin menanam bunga. Lihat bunga kan menyenangkan ya, jadi menyibukkan diri ya, dan dengan suasana yang menyenangkan, mendengarkan musik mungkin kalau nggak bisa main ya, jadi mencari hiburan, nonton TV mungkin ya. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran-saran temanmu? Tuliskan 1 saran pada tempat yang tersedia, jelaskan maksud saran tersebut. Misalnya kita mencari kegiatan positif ya. Saran sebaiknya Siti mencari kegiatan positif yang menyenangkan. Ya, maksudnya apa?
melakukan sesuatu yang menyenangkan, misalnya membaca buku, cerita ya, membaca buku cerita, ini kan menyenangkan sekali. Main musik, bermain atau mendengarkan musik, atau mendengarkan musik dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan seperti itu akan apa ya? Membawa suasana itu menyenangkan juga. Ya. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu kelereng berserakan di ruang tengah. Ya. Kemudian Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya ada 600. Wow, banyak sekali ya. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Misalnya Udin berhasil mengumpulkan 300, berarti kakak juga bisa mengumpulkan 300, pas 600. Atau mungkin Udin mengumpulkan 400, berarti kakak mendapat 200. Atau Udin mengumpulkan 250, ya kakak 350 berarti, ya kan? Oke. Misalnya Udin hanya mengumpulkan 100, ya 100 berarti kakak banyak sekali mengumpulkan sampai 500, ya. Atau Udin bisa mengumpulkan berapa ya? 230 misalnya, yang 225. 225 kakak berapa ini? Ya berarti 600 dikurangi 225. Caranya 0 dikurangi 5 tidak bisa pinjam, karena dipinjam nanti tinggal 9, pinjam depannya lagi ini tinggal 5. Ininya jadi 10. 10 kurangi 5 adalah 5, 9 kurangi 2 adalah 7, 5 kurangi 2 adalah 3. 375. Nah, yang terakhir tak bikin angkanya agak susah ya. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya, buatlah perhitungannya. Misalnya adalah 500. Ya, kemungkinan 500 300 tambah 200. Ya, atau mungkin kelerengnya 300. Mungkin saja 300 itu 100 tambah 200. Ya, atau kelerengnya adalah 175. Ya, mungkin saja 100 dan 75. Atau 324. Mungkin saja 200 dan 124. Ya. Misalnya ini 551. Ya bisa saja ini 500 dan 51. Ya, saya bikin beda-beda ya. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Hak dan kewajiban agar rumah selalu rapi. Ya, Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Rumah rapi, misalnya berhak mendapatkan segala sesuatu di tempatnya. Misalnya ruang tamu rapi. Ruang tamu rapi. Ya. Kewajibannya apa? Ya menjaga agar tetap rapi ya. Ya, menjaga kerapiannya, menjaga kerapian ruang tamu. Nah, ini tidak terbatas ruang tamu ya. Rumahnya selalu rapi. Taman yang indah, ya, ini adalah bagian dari rumah juga ya. Rumahnya selalu rapi, taman yang indah itu kan rapi juga. Kewajibannya adalah menyiram tanaman. Nyiram tanaman misalnya. Kewajiban apalagi? Ruangan bersih ya, lantai bersih. Lantai bersih. Ya, membersihkan lantai ya, menyapu dan mengepel.
Ya, menyapu dan mengepel. Terus kemudian misalnya ingin apa? Yang rapi, ya. Korden selalu bersih atau mungkin juga kamar mandi yang bersih, ya. Itu adalah bagian dari rapi, ya. Kamar mandi bersih misalnya. Ya, kamar mandi yang bersih ini ya harus mau membersihkan kamar mandi, kewajibannya membersihkan kamar mandi. Terus kemudian misalnya ingin agar dapur bersih, membuang sampah di dapur, misalnya membuang sampah dari dapur. Ya, kemudian apalagi, ya, ingin udara segar, ya, atau ingin meja selalu rapi, meja makan rapi, habis makan meja makan dibersihkan, meja makan dibersihkan. Nah, seperti itu, ya. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan di rumahmu? Kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Ceritakan di depan kelas. Kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa menjaga kebersihan dan kerapian di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang aku bisa, ya. Dan ini adalah akhir, ya. Kalian bisa menentukan kalimat saran yang terdapat dalam teks, menjelaskan kalimat saran yang terdapat dalam teks, menulis kalimat saran tentang masalah di rumah menggunakan kosakata baku. Kalian juga sudah bisa menyampaikan saran tentang masalah rumah menggunakan kosakata baku, menyebutkan kewajiban dan hak di rumah, kan? Menceritakan pengalaman dan melaksanakan kewajiban dan hak di rumah, ya. Jadi ini saya rasa kalian sudah memahami semua, ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.